Tapi maksud gue lu seperti tidak bersuara selama ini. Kok adem ayem aja gitu. Gini Lang, kalau gua Padahal sebenarnya kalau lu mau bersuara, lu bisa banget bersuara gitu. bisa. Berarti lu sedikit menyesali apa yang Natalie lakukan selama ini. Dengan dia banyak ngomong di sosial media. Karena takut berefek ke Azam. Kayaknya lebih fresh ya kan setelah pulang liburan ya. Ya bukan liburan, itu tetap aja kerja Lang. Iya sih, tapi sekaligus nge-refresh kali ya sama Makanya gua ambil kayak Singapura. Singapura itu apa ya itu ya, pertukaran budaya lah. Kayak seminar tentang kesenian Singapura sama kesenian Sunda. Gitu, makanya gua ambil. Duitnya sih nggak ada. serius. Iya, duitnya nggak ada. Cuman di situ kan hotel mahal kan, sampai 18 juta sehari gitu. Mereka yang bayarin. Ngepung lah. Gitu. Tapi juga mungkin lo membawa misi kebudayaan itu tadi ya. Ya, itu. Gue penasaran deh, kalau kita kan banyak nih, Sunda segala macam aja kaya banget budayanya. Kalau Singapura apa ya Kang? Bukannya campuran kan? Campuran sih. Chinese juga kan? Ya, ada juga. Nah itu maksud gue, asli original Aslinya dari nggak- mereka? nggak ada. Nggak ada. Melayu. Ada. Sebentar. Kan mereka tuh campuran, oke. Melayu, Cina. Itu kan Melayu. ke Malaysia tuh dia deket. Iya. Tapi aslinya sendiri sebenarnya Melayu berarti. Ya mungkin bisa ke situ lah. Tapi ke barat. Waktu yang pertukaran budaya, Ya biasa aja maksudnya. yang dibawain budaya-budaya Chinese justru. Ya karena kan kita kenal juga bahasa apa Inggrisnya Singlish kan. Iya. Berapa hari waktu itu? Cuma 4 hari 3 malam. Lu Thailand dulu apa Singapura dulu ya? Singapura dulu. Singapura dulu ya. Singapura dulu. Pas tanggal 10 tuh pas banget tuh, pas ketok palu tuh waktu itu. Iya. Langsung jalan ya. Langsung jalan. Iya. Tapi udah lama sih itu dia mintanya. Jadi kebetulan aja. Kebetulan tanggalnya pas kosong itu, ya udah ke sana gitu. Kan gue belum pernah ke Singapura Lang. Itu Masa time. sih? First time. Transit iya. Transit juga belum pernah. Masa iya sih? Benar. Tapi nggak tahu deh kalau ke Jeddah tuh ke Singapura dulu nggak? Enggak. Ya enggak, makanya belum pernah. Gue first time. Oh. First time tuh pertama kali. First itu. Iya tahu, nggak usah dijelasin, gue ngerti, gue paham. Terus abis itu baru ke Thailand. Nah baru ke Thailand. Kalau Thailand tuh ada perempuan ngefans lah. Ngefans banget. Pengen ketemu. Itu pengen beneran apa. itu Kang? Bener. Jadi dia orang kaya, ngefans, cuma mau ketemu sama lu dibayar. Makan malam. Gue dibayar. Wah gokil sih. Hotel. Terus gue dikasih bat. Segini nih. Ada berapa bat ya? 75.000 bat. Itu kurang lebih 30-40 jutaan lah. Dan itu uang saku lo di situ gitu. Di luar itu ada lagi. Itu doang. Makan. Memang cuman enggak, maksud gue lu datang ke sana lu dibayar dong pasti. Iya. Ada. Lumayan. Gila ya. Lumayan. Gila ya. Jadi dia ngefansnya gila banget. Ada di vlog gua tapi dia tuh nggak mau Lang, nggak mau diliatin karena si perempuannya orang Indonesia, si lakinya tuh yang kaya tuh lakinya tuh orang Thailand. Oh gitu. Tapi nggak mau dipublish dia. Orang kalau ngefans bisa sampai segitunya ya? Mungkin. Kayaknya dia badan intelijen deh. Enggak. Bisa jadi Lang, karena nggak mau dipublish si suaminya. Kan gua nggak tahu kerjanya dia apa. Iya bisa aja orang cuma males aja kamera Ya bisa. gitu. Tapi pernah ada yang waktu di Jepang, terus gua kamerain itu kan padahal dia orang Indonesia. Dia badan intelijen yang di Jepang. Di sana, iya kayak ya misalnya atasenya yang di situ Gue juga kan. nggak tahu lah dia kenapa nggak mau. Tapi baik banget, ramah banget. Gitu. Dia juga bisa bahasa Indonesia diajarin sama si. Ini udah lama banget dia di sana. Iya. Lu dia jadi guide-nya atau lu disewain guide juga? Jadi gini, jadi si WJ. Nah ini si perempuan ini temennya si WJ, temen gua.
Jadi kontekan mah, Si gue WJ. pengen ketemu dong sama Sule gimana ya caranya, waktunya kata si Iya, WJ gitu. Udah pokoknya suruh sini makan malam doang, udahlah katanya gitu. Habis itu mau sok terserah mau main, ntar gue kasih buat jajan gitu. Iya. Oh, oke. Karena orang Indonesia kan si ceweknya. Iya lama sih. di sana. Berarti kan dia ngikutin lu banget gitu kan. Iya. Obrolan yang terjadi apa Kang? Kayak lu akhirnya harus kayak kerja gitu gak sih kalau ketemu orang kayak gitu kan? Maksudnya dia bayar lu kan. Jadi lu harus kayak Harus ngikutin apa suruh makan gitu. Terus gua suruh foto gitu. Oh, tapi ya gua ngelawak aja gitu. Pengen ketawa gitu. Enggak, dia baru ketemu aja dia udah ketawa. Padahal gua nggak ngapa-ngapain. Karena udah di pikiran dia itu udah lucu banget. Gitu. Kan gua inget itu Kang si Ebel yang dapat rumah yang cerita. Kalau nggak salah lu juga jadi bagian di dalamnya kan, pengen diajak ngobrol sama pengusaha di Kalimantan kan? Iya. Terus Tapi belum sempat. Oh, belum sempat. Belum. Si Ebel sempat waktu itu kan. Thank you. Nah, ini namanya Sule juga. Le, siap Le. Kasih Le. Oke yuk, kopi-kopi dimanapun kalian harus masuk ke sini ya. Biar semangat kontennya. Terima kasih kan Sama-sama. Terima kasih. Oh gitu. Jadi lu selama di Thailand berapa hari kan? 3 malam, 4 hari juga. 4 hari juga. 4 hari juga. Kita kan mengenal Thailand tuh sebagai ya ada istilah surga dunia gitu. Karena di sana itu ada beberapa hal yang dilarang di tempat lain. Sekarang sudah istilahnya tuh diperbolehkan lah gitu. Selain itu juga kulinernya kan juga ekstrim kan ya. Betul. Lu nyobain juga? Nah, gue tuh paling takut tuh kalau yang itu tuh. Kalau yang ekstrim ada kan kalajengking. Lu nggak makan? Tikus, anjing, babi, enggak lah. Oh iya sih, kita nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi kalau kalajengking sih masih oke, ular gitu. Masih oke. Cuman lihatnya aja, dengernya aja udah. Ih, gue mah enggak lah. Tikus katanya paling enak menurut mereka. Masa iya sih? Iya. Bukannya hama ya? Ya beda ya kali ya. Gue nggak ngerti deh. Juga nggak ngerti. Oh iya. Sampai kucing aja ada Thailand. Kucing dimasak? Iya. Wah gila ya. Emangnya Thailand segila itu beneran gila gitu kan? Ekstrim itu. Di kita juga ada kan? Mungkin ya. Mana ya? Mungkin ya. Gua nggak Ada itu. Kental banget. Makanya minum kopi ABG. 1 huruf doang. Kang, Ya. terus ketika lo berada di Thailand, di luar dari yang sedang lo jalankan, gue pengen tahu bagaimana cara lo menata hati lo, Kang. Menata hati apa? Karena ya gue tahu lah, maksudnya semua orang juga tahu Ya. bahwa sebagai seorang laki-laki itu pasti susah untuk menyembunyikan. Ya mungkin lu jago menyembunyikan perasaan, tapi kan hati itu nggak bisa dibohongin. Gitu. Nggak bisa. Ada hati sedih ada, kecewa ada, ya kan. Terus ya bahagia ada, macam-macam lah. Hidup itu kan seperti itu. Tapi kalau gua ya satu-satunya untuk kalau istilah orang Sunda mah dibambrangkeun itu lah, maksudnya dibebasin lah udah pikiran kita tuh. Ya kayak misalkan pas begitu dengar ada nih ke Singapura nih mau ada ini. Ayo. Wow, berangkat. Udah tuh kita happy. Jadi istilahnya ngobatinnya tuh dengan cara ngebambrangkan itu tadi. Iya itu. Sebetulnya kalau ngobatin cewek harusnya cewek lagi kan gitu. Harusnya katanya begitu. Tapi kalau bagi gua enggak juga sih. Enggak juga. Iya. Jadi santuy aja gua. Disantaikan aja gitu. Terus apa yang mau diribetin, orang udah terjadi seperti itu kok. Dan sudah selesai kan? Sudah selesai. Dan kita pun baik-baik kok itu. Kalau aku berpikir begini dari zaman dulu. Aku tetap baik sama keluarga siapapun ya, apalagi keluarga mantan-mantan istri gua, gitu kan. Kalau toh dari mereka yang nggak baik sama gua, ya sudah, mau gimana. Tapi ya betul sih memang itu kan masing-masing ya sebenarnya Kang ya. Iya. Nah terkait dengan ini kopi kental banget sih ini. Justru bagus lah. Bukan ininya tuh, lihat tuh. Belum diaduk apa gimana sih? Oh udah diaduk. Mungkin dia naik aja kali. Ampasnya sampai naik tuh. Oke. Tapi gini kan, kalau kita agak sedikit serius ngomongin soal Hujatan, ngomongin soal karena sebenarnya yang dihujat itu
bukan cuma elu Ya. yang Semua hampir semua. iya hampir semua gitu loh. Keluarga. Sampai tukang bubur di tempat gua pun kena hujat. Enggak. Karena tahu itu bubur langganan gua. Enggak, ini lu lagi serius sama si anjing nih. Beneran nih. Gua Jangan serius-serius salah. enggak, iya sih memang. Gue juga nggak mau serius-serius banget. Cuman maksud gua gini Kang. Gua tuh kan merasa bahwa sebagai laki-laki itu gua harus menjaga marwah keluarga gue gitu kan. Iya dong. Jadi ketika ada yang menghujat, katakanlah hujat aja gua nggak apa-apa, tapi jangan keluarga gue gitu. Gua gitu. Nah lu gitu kan. Tapi maksud gua lu seperti tidak bersuara selama ini. Kok adem ayem aja gitu. Gini Lang, kalau gua yang penting gini, yang penting gua tahu masalah Putri, gua tahu dan gua tahu Putri juga udah minta maaf. Dan kalau dilihat dari videonya pun banyak membanggakan dia juga kan sebetulnya. Iya. Kalau gua waktu itu gua bersuara, gua jadi ini apa ya? Bukan trauma sih Lang, tapi takutnya tuh gue tuh disangkanya gue pembenaran, membela gitu loh. Jadi gue lebih ke pasrahin saja ya sama yang Maha Kuasa. Artinya ketika Putri nih, terutama Putri juga ada sedih, nangis. Tuh gue ngomong, gue selalu bilang, Put sabar, memang hidup tuh ya seperti ini. Jangan kita terus-terusan pengen benar, kita pengen ibaratnya membela diri gitu. Coba rasain hujatan itu. Lu ngomong begitu ke dia? Itu bisa aja Tuhan tuh sayang sama Putri untuk menghapus semua dosa-dosa Putri yang pernah dilakukan sama Putri. Kalau Putri melawan berarti ujian Putri dan pahala kesabaran Putri hilang. Dan alhamdulillah sampai saat ini Putri berhasil. Putri pun tidak ada pembelaan sama sekali. Itu. Udah biarin aja. Bener-bener Kan udah. yang rame netizen. Iya betul. Iya kan? Betul. Ya biarin aja Put. Jadi kalau misalkan orang sudah tidak suka dengan kesalahan hanya satu, kebaikan kita pasti hilang semua. Terus kita mau gimana? Kita mau pembenaran bahwa kita tuh baik. Jalanin aja udah ngalir. Biarin aja. Gitu. Tetap kita melakukan sebuah kebaikan juga kalau orang dasarnya benci, iri, nggak suka. Ya jelek Lang, lu juga pernah ngerasain gitu kali. Betul. Iya kan? Itu udah. Tapi gue mau nanya, lu boleh jawab boleh enggak? Okay. Kalau misalkan tadi masih terkait dengan yang lu jelaskan barusan. Kan ketika Putri tidak menjawab, lu juga tidak menjawab dengan harapan ya, maksudnya itu bagus juga, nggak ada salahnya. Mudah-mudahan dosanya dihapus gitu-gitu, nggak salah banget. Ya. Tapi kan jadi seolah-olah membenarkan pihak yang lain Ya akhirnya. apa-apa kan kebenaran itu dan kesempurnaan itu bukan milik manusia, semuanya milik Allah. Kita pasrahin aja sama Allah. Ya sih, tapi Kan kalau yang tahu Allah. Kalau misalkan kita melakukan sebuah pembelaan, terus bahwa kita tuh yang benar, tapi buktinya nggak benar, kan bisa terlihat. Jadi mendingan udah kita serahkan sama yang Maha Kuasa, kita terima semuanya. Anggap aja ini ujian. gue mau nanya lagi Kang. Tadi juga lu nanya gua. Iya. Maksudnya gue boleh nanya lagi karena kan gue nanya mulu. Ini podcast gue YouTube gue. Iya. Tapi gini, benar nggak prediksi gue bahwa sekarang ini yang lu jaga bukan cuman yang ada di Tambun, ibaratnya. Tapi yang lu jaga juga azam sehingga lu jadi nggak mau bersuara nenangin ini. Betul. Benar ya Kang? Betul. Padahal sebenarnya kalau lu mau bersuara, lu bisa banget bersuara gitu. Bisa. Sangat bisa. Tapi gue udah janji sama omahnya yang di Belanda bahwa gue sampai kapanpun gue tidak bakalan membuka aib mamanya Ajam. Karena ini era digital. Ketika gue menjelekkan, anak gue pasti akan lihat. Jelek dong gue nanti. Iya. Jadi biarkanlah, cukup gue sama Tuhan yang tahu. Gak perlu orang lain tahu. Ada. Ada apa? Ada apa? Ada duit gak? Oh ada. Kalau duit mah ada alhamdulillah. Masih ada alhamdulillah Lang. Iya. Ngomongin soal azam kan gua waktu itu sempet
terharu banget. Bahkan gue sedih ketika ngelihat yang pertama kali akhirnya lu video call setelah waktu itu Natalie pergi ya. Bukan, sebelum sidang. Oh sebelum sidang video call ya. Itu gue terharu gue sedih. Gue sedih tuh ngelihat lu video call anak lu gitu. Iya. Maksud gue dan kan muka lu tuh kan memang kayak lagi capek banget gitu kan ya. Maksud gue kayak ya Allah ini bapaknya lagi kangen banget nih sama anaknya gitu loh. Gue setiap saat sama anak-anak gue setiap saat. Aja mampir tiap hari. Ya gue di rumah selalu menyempatkan setiap hari harus ketemu sama anak-anak gue. Harus video call. Iki jauh sekarang video call. Terus sekarang Ajam jauh lagi. Gitu. Makanya kemarin gue sempetin datang ke rumah karena dia sakit. Karena dia tuh kalau udah nangis-nangisnya kalau udah lihat muka gue dia udah berhenti. Jadi mamanya juga tahu kalau misalkan lagi mau vaksin nih, wah ini harus video call papanya nih kalau udah kayak begini. Makanya video call udah berhenti dia. Ada di konten gue kontenin. Iya. Di luar negeri bahkan ya dalam negeri deh kita paling deket Gading sama Gisel deh. Ya. Udah pisah tapi ketika ada camping ada maksudnya harus datang kemana acara apa tetap bareng-bareng lagi kayak begitu. Lah iya. Lu pasti akan jadi seperti itu juga berarti? Ya harus. Kita harus baik depan anak kita harus memberikan contoh walaupun ya kita bukan contoh yang baik ya berpisah ya. Ya siapa yang pengen berpisah lah? Iya. Ya kan? Berarti lu sedikit menyesali apa yang Natalie lakukan selama ini dengan dia banyak ngomong di sosial media karena takut berefek ke Azam. Gue sih nggak komen sih kalau untuk itu karena hidup gue udah masing-masing. Jadi urusan hidup walaupun kita dulunya suami istri ya tetap masing-masing. Lu juga sama Adis lu masing-masing dong punya karakter, sifat dan punya privasi sendiri. Jadi biarkanlah, yang terpenting kan kita sudah ngasih tahu dari awal-awal. Bahkan ketika gue pancing seperti itu lu tetap tidak mau menjelekkan untuk Azam. Ngapain aja? Karena gini Lang, dari satu kejelekan Natalie, gue sama ketika dulu mantan istri yang pertama, banyak kejelekannya, tapi lebih banyak kebaikannya. Jadi itu yang selalu lo lihat ya? Iya, Natalie pun aku ada rasa kesal, kecewa ketika dia gimana, tapi di balik itu ada kebaikan buat gue. Yang gue lihat ya kebaikannya. Gue gak mau lihat kejelekannya. Kalau gue lihat terus kejelekan dia, akan ada timbul rasa dendam sama dia yang nantinya gue akan melakukan sesuatu hal untuk dia. Gue sampai saat ini gak pernah melakukan hal-hal yang ibaratnya mencelakai dia. Buat apa? Mamanya Ajam kok. Nah itu tuh maksudnya yang lu jaga tuh Azamnya kan? Ajam. Yang gue jaga Ajam. Gitu loh. Gak mau. Kan gak boleh bukain ibaratnya aib ke apalagi ke orang lain, ke anak aja. Iya. Gak perlu, cukup kita aja yang tahu. Iya paham. Kalau lihat dari track record lu sih memang ya lu tipikal yang begitu, nggak akan pernah mau ngebongkar aib orang-orang di sekitar lu, bahkan ketika mungkin ya kita nggak tahu ya, ketika kita kan setiap manusia pasti ada salahnya ada benarnya gitu, tapi lu berarti selalu melihat orang dari sisi baiknya dulu gitu. Iya betul. Jadi sehingga kita tidak ada rasa dendam sama orang kalau kita hanya melihatnya kejelekan. Kalau kejelekan mah pastilah. Iya sih. Misalkan lu pasti ada jeleknya ke gua, pasti ada baiknya ke gua, kan gitu. Kalau gua lihat jeleknya, ya gua pasti akan dendam dong sama lu. Tapi kalau gua lihat baiknya, ternyata baik lebih daripada kejelekannya. Nah itu yang akan membuat kita tuh tidak ada rasa sedikit pun dendam sama lu. Gue percaya dengan orang-orang yang kalau curhat tuh misalkan dia lagi penuh pikirannya dia harus curhat. Lu waktu itu pernah bilang, gue belum pernah bilang ke sosial media sih. Lu waktu itu pernah nasihatin gue lah kalau untuk jangan terlalu percaya sama orang lain. Takutnya nanti apa yang kita tulus menyampaikan dia malah ngebelokin kemana-mana. Lu bilang ke gue waktu itu lu biasanya curhat sama diri lu sendiri aja. Untuk masalah berat seperti ini pun lu juga tidak punya teman curhat atau gimana? Enggak ada. Emak gua pun nggak tahu sampai saat ini gua tuh udah benar-benar pisah atau enggak. Karena gua nggak ngomong. Gua nggak ngomong. Paling nggak kakak gua yang ngomong gitu. Udah mau pisah udah. Oh ya udah.
Kalau gitu tuh anak-anak suka nanya Iki deh gitu. Nanya apa? Ya ayah gimana gitu kan. Gimana sekarang kondisinya. Oh ya, Iki. Ya, Iki paling sensitif ketika gua kan iseng orangnya gitu kan bikin status. Tai gitu. Gua mancing anak-anak tuh gitu. Iya. Tai gitu. Baru tuh muncul tuh Iki. Kenapa ya? Gitu. Cie kepancing ya. Gak apa-apa. Lagi iseng aja. Emang gak boleh nulis tai bilang gitu. Oh boleh. Kirain ada apa itu. Perhatiannya luar biasa. Putri juga sama. Iya. Jadi kalau misalkan gue status gitu tuh di grup. Padahal gue kan ada di situ grup ya kan gue baca juga. Iya. Terus ya statusnya baca. Lihat kenapa ya gitu. Oh, mereka nulisnya di grup di grup. Gue kan baca. Kenapa ya gitu. Gak tahu. Lu kali Jan katanya. Enggak gue gak bikin masalah apa-apa. Si A kali apa lu. Gue bilang enggak gue juga. Tiba-tiba Iki japri kan. Oke. Ya kenapa? Lah kan gue juga baca di sini grup kan. Layaknya anak sulung lah ya. Iya sih. Tapi untuk masalah Putri gitu-gitu, Iki sebagai kakak juga ini gak sih, Kang? Maksudnya menenangkan Putri. Oh iya. Nah, oke. Itu kan sempat viral juga, sempat masuk lambe juga ketika Iki bilang di panggung waktu konser di Espro. Iya. Gitu bahwa Putri ya itu salah satu bukan pembelaan ya, tapi ibaratnya wajar ketika kakaknya nge-backup adeknya lah gitu. Dan itu pun tidak menjatuhkan siapapun di situ. Iya sih. Hanya berkata kalau Putri orangnya sabar. Iya. Udah gitu doang. Iya. Dan menurut gue wajar lah kakak laki-laki ngebela adek. Iya. Apalagi perempuan gitu kan. Dan hampir semua alhamdulillahnya Ferdi, Njan itu setiap saat di grup mau kita lagi kumpul di kamar itu nenangin Putri waktu itu. Saat itu ya. Ya, gua juga termasuk. Iya, berarti bisa dibilang kondisi psikologis Putri sekarang sudah lebih baik dibandingkan saat itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Udah ceria lagi, udah nggak nangis lagi. Ke Azam mereka juga rindu pasti ya kan? Pasti rindu. Cuman mungkin ada gimana ya, ada sedikit jarak lah mungkin ya kan kalau misalkan langsung begitu. Tapi melalui gua pasti. Oke. Gitu. Paling gua datang kalau ke sana video call ya gitu. Lu tuh boleh nggak ada perjanjian gitu kasih kan ke pengadilan, lu boleh datang kapanpun gitu. Oh sama Natalinya dibolehin. Kapanpun. Oke. Dia lagi kerja, dia lagi di rumah, gua datang. Karena gini Kang, kan gue punya anak kecil kan. Iya. Gue tiap hari tuh kangen banget gitu. Gue tiap hari video call. Tadi aja mau berangkat ke sini gue video call. Nah itu lagi makan. Gitu. Gue lagi di Thailand. Gitu. Video call satu-satu tuh. Atau grup nggak diangkat pada sibuk udah baru gue ajam. Oke. Kalau lagi nih diangkat ya udah. Gitu aja. Iya. Yang penting komunikasi nggak lepas. Iya sih. Ya, lu juga ngerasain kali. Apalagi gua dan gua udah ngerasain ya dari zamannya Iki. Betul. Udah 5 gua. Ya, mungkin sebentar lagi 6. Sama siapa? Belum tahu sih. Berarti mau lagi? Nggak tahu Anton mau nggak ya? Bukan Anton dong. Masa sama Abok? Enggak dong. Nah, itu yang ini gue juga mau ya mau ngomong perihal masalah berita ya, media ya. Gua udah ngomong sama media semua hati-hati dalam memberitakan, harus akurat. Jadi kan kalau wawancara Natali itu video lama. Ya, karena nggak dapat gua wawancara kan itu disambung-sambungin sama mereka dan itu yang gua bilang kalau gua nggak butuh perempuan itu kan viral tuh. Gua nggak butuh perempuan. Itu bukan berarti gua nggak perlu perempuan, enggak. Tapi itu wawancara waktu ulang tahun Putri atau apa ya waktu itu di rumah lah gitu. Artinya untuk saat ini ya gua belum butuh perempuan lah. Gua masih ada anak-anak dan yang lain-lain. Tapi kan beritanya kemana-mana jadinya kan. Iya, bahwa gue tuh nggak butuh perempuan. Siapa yang nggak butuh perempuan? Iya. Butuh, gue juga butuh gitu. Makanya ada rasa kecewa, ada rasa marah, sedih. Gitu. Paham sih, tapi lu berita-berita itu, aduh. Tapi gini lah, ya gue mau misalkan koreksi ke semua TV pun, orang banyak memberitakan di TikTok, di snack video. Mereka cari duit semua. Di YouTube mereka bikin cerita. Ya kan? Kayak bikin judul misalnya Sule udah menikah siri sama Rizka Rose. Kan itu orang yang gampang ini akan jelek ke gua. Tapi gua juga mau klarifikasi. Mau klarifikasi ngasih tahu mereka juga gimana caranya. Orang banyak beritanya. Habisin waktu lah.
Jadi intinya ya biarkan saja mereka mau memberitakan gimana pun, gue berjalan lurus. Artinya kalau gue nggak merasa ya udah, gue jalan aja, biarkan aja mereka gibah. Anggap aja gue ngasih rezeki buat mereka. Jadi jangan salah ketika yang komentar mereka yang membuat gue sakit, gue nggak baca, gue baca. Dan gue nggak ada rasa misalkan gimana. Kecuali kalau yang udah bully Putri, nah itu gue bales. Lu balesin? Gue balesin. Karena gue tahu bukan salah dia. Lu mau ngomong apa ke Natali kalau nonton ini? Buat Ajamnya, kalau Ajam udah mengerti?